Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2184 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 5 ayat 20 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras, yang membenarkan orang fasik karena suap dan yang memungkiri hak orang benar. Sebab itu, seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api, demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk, dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu, oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam, dan menista firman yang maha kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melanjutkan firman Tuhan yang kemarin. Kita belajar tentang siapa mereka yang celaka. Saya ingatkan sekali lagi tentang arti celaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, celaka artinya selalu mendapat kesulitan, kemalangan, kesusahan, sial, dan lain sebagainya. Hal-hal yang tidak baik, itu namanya celaka. Siapa yang dimaksudkan firman Tuhan yang akan mengalami celaka? Kemarin kita sudah belajar. Mereka yang merampas hak milik orang lain, menyerobot rumah orang, menguasai tanah milik orang lain, mereka akan celaka. Mereka yang minum, mabuk setiap hari, mereka cari minuman keras, kalau enggak minum rasanya mati, mereka akan celaka. Dan yang ketiga, mereka yang suka memanipulasi, artinya tipu sana tipu sini, mereka akan celaka. Dan kelanjutannya di ayat 20 sampai ayat 24. Kita belajar. Siapa yang dimaksudkan firman Tuhan yang akan mengalami celaka? Yang pertama, mereka yang hidup dalam dosa. Perhatikan ayat 20. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan firman Tuhan ini. Mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, mereka akan celaka. Saudara, dulu kita waktu masih kecil kita nonton film yang berjudul Robin Hood. Kita melihat dari film itu tentang seorang Robin Hood yang dia selalu merampok, mencuri harta kekayaan orang kaya dan membagikannya kepada orang miskin. Saudara, bagi pandangan orang pada saat itu ini orang baik. Tapi saya mau bilang saudara, caranya yang tidak baik. Betul? Saudara, tindakannya itu untuk orang-orang miskin itu kelihatannya dalam tanda kutip baik, tapi caranya yang tidak baik. Kenapa? Karena dia mencuri, lalu dia bagikan.
kepada orang-orang miskin. Saudara dengar ini baik-baik. Ini yang sering terjadi. Banyak orang korupsi, lalu dia bagikan, kelihatannya dia orang baik, tapi hasil yang dia bagi-bagikan itu sebenarnya dari hasil kejahatan. Ini yang sering terjadi. Banyak juga orang yang di sini katakan yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Saudara, banyak orang hitam jadi putih, putih jadi hitam. Mereka melakukan kejahatan karena uang yang jahat dibela, diubah. Yang hitam jadi putih, putih jadi hitam. Saudara, orang yang melakukan itu, mereka akan celaka. Mereka yang mengubah kebenaran jadi tidak benar, mereka akan celaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang ini coba saudara perhatikan. Yang mana sih tempat yang tidak tersentuh dengan korupsi? Semua saudara melakukan korupsi, bahkan di kantor penegak hukum sekalipun tidak lolos dari korupsi, dari suap menyuap. Sehingga banyak sekali perkara diselewengkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang, kalau saudara mendapatkan keuntungan dari hasil memutarbalikkan fakta, cepat atau lambat, saudara akan celaka. Saudara sebagai penegak hukum, sebagai polisi, jaksa, hakim, pengacara, katakan kebenaran. Jangan sampai saudara memutarbalikkan fakta, karena saudara akan celaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan mengubah kegelapan menjadi terang, mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Saudara, hati-hati. Kalau sampai saudara menjadi aktor dalam memutarbalikkan fakta, saudara akan celaka. Mungkin belum sekarang, tapi pasti saudara akan ditimpakan karena kesalahan saudara. Makanya saudara, kalau putih katakan putih. Firman Tuhan mengajarkan kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mengubah kebenaran jadi tidak benar, yang tidak benar jadi benar. Jangan. Katakan saja kebenaran. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang akan mengalami celaka adalah mereka yang hidup dalam dosa. Mereka yang mengubah jahat jadi baik dan baik jadi jahat. Mengubah kegelapan menjadi terang. Mengubah pahit menjadi manis. Mereka akan celaka. Yang kedua saudara, firman Tuhan ini katakan di ayat 21, perhatikan. Celakalah mereka yang apa? Memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang celaka yang dimaksudkan firman Tuhan ini adalah orang yang menganggap dirinya pintar, menganggap dirinya bijaksana. Saudara, orang kalau sudah menganggap dirinya pintar, dia gak mau dengar lagi orang mau bicara. Di saat dia ditegur firman Tuhan, dia akan tersinggung. Karena dia merasa, oh saya ini sudah paling tahu. Saya lahir ini sebelahnya sudah ada Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang seperti itu. Di saat firman Tuhan disampaikan, dia sudah gak mau dengar. Dia sudah gak terima firman Tuhan itu. Karena dia merasa, oh saya sudah malang melintang dalam pelayanan, sudah baca firman Tuhan beberapa kali. Saya gelar sarjana saya teologi, S2 bahkan S3. Wah, ini hati-hati saudara. Kalau saudara sudah menganggap diri saudara paling bijaksana, paling pintar, saudara ditegur firman Tuhan, saudara tidak dengar, saudara menolak. Karena saudara melihat manusianya yang menyampaikan firman Tuhan, sehingga saudara tidak melihat teguran Tuhan di sana. Karena saudara menganggap, oh saya lebih kaya, saya lebih pintar, latar belakang sosial saya lebih tinggi dan sebagainya. Akhirnya saudara tidak menerima teguran Tuhan.
melalui hamba Tuhan yang disampaikan di khotbah, di gereja saudara tidak mau dengar, saudara akan celaka cepat atau lambat. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Siapapun yang menyampaikan, mungkin saudara sudah S1, S2, S3, lalu yang menyampaikan firman Tuhan, mungkin mereka majelis yang baru melayani, belum pintar berkata-kata. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merasa diri paling hebat, jangan. Dengarkan, amin. Karena di saat kita mendengarkan firman, kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita menolak firman Tuhan yang disampaikan, kita sama menolak Tuhan. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menganggap dirimu paling bijaksana, paling pintar. Saudara, mereka yang menganggap dirinya pintar itu biasanya kepala batu. Biasanya keras hati. Biasanya sombong, saudara. Dan Tuhan jijik melihat orang-orang begitu. Tuhan gak senang dengan orang yang kepala batu, keras kepala, keras hati. Orang yang sombong, Tuhan tidak suka. Tuhan benci orang-orang yang angkuh. Siapa mereka? Mereka yang menolak mendengarkan firman Tuhan. Mereka yang tidak mau ditegur oleh firman Tuhan. Merasa paling pintar, paling bijaksana. Hati-hati. Kalau saudara tidak menerima teguran, saudara nggak bertobat, saudara menolak, saudara akan celaka. Makanya kan firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan pernah meremehkan firman. Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menganggap enteng firman yang disampaikan. Mungkin anak kecil ya, anak yang baru kemarin melayani, lalu saudara sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun ada dalam pelayanan, lalu saudara gak mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Hati-hati, saudara akan menanggung akibatnya. Saudara akan mengalami celaka kalau saudara tidak mendengarkan firman Tuhan, merasa paling hebat, pintar. Oh, saya paling suci, saya paling tahu firman Tuhan. Lalu saudara mengabaikan firman yang disampaikan, saudara akan celaka. Makanya bertobat saudara. Siapapun yang menyampaikan firman, dengarkan. Amin. Haleluya. Siapa orang yang dimaksudkan firman Tuhan ini akan mengalami celaka? Yang ketiga, sudah perhatikan ayat 22. Celakalah mereka yang apa? Yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Saudara yang jago minum, kalau minum bersama dengan teman-teman, paling jago. Sudah beberapa botol minum gak mabuk-mabuk, dia paling jago. Dia tahu semua yang bagaimana campurannya dan sebagainya. Dia paling hebat. Saudara, dengar firman Tuhan ini. Saudara kalau tidak bertobat, saudara akan celaka. Ada berapa banyak orang mabuk mati sia-sia? Saudara, banyak sekali teman saya di kampung, saudara. Saya berasal dari Manado, saudara. Jadi banyak sekali teman saya mati karena mabuk, bawa motor. Kecepatan sudah 120, dia rasa masih kurang. Gigi 5 dia masih, kurang ini. Harus sampai 7 kalau perlu. Saudara, ini yang terjadi. Akhirnya apa saudara? Mati sia-sia. Saudara, firman Tuhan ini benar. Kalau kita tidak mau celaka, berhenti minum mabuk. Jangan merasa paling jago minum. Saya kalau cuma 1 botol gak mabuk. Saya kalau minum sama teman-teman, mereka semua mabuk, saya belum. Hati-hati. Firman Tuhan ini katakan, celakalah mereka yang menjadi jago minum. Saudara yang alkoholik, saudara yang pemabuk,
firman Tuhan ini menegur saudara. Kalau saudara tidak bertobat hari ini, saudara akan celaka. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Firman Tuhan ini bisa saja peringatan Tuhan yang terakhir buat saudara. Makanya bertobat saudara. Amin. Jangan lagi minum, mabuk. Jangan lagi pakai narkoba. Jangan, stop. Mulai dari sekarang. Karena kalau saudara masih mendengarkan firman Tuhan ini dan sudah merasa ditegur, itu baik buat saudara. Karena Tuhan mengasihi saudara. Jangan sampai saudara mati sia-sia. Saudara sudah mendengarkan firman Tuhan ini, tapi sudah mengabaikan, akhirnya celaka, meninggal, belum sempat bertobat. Tempat saudara di dalam api neraka selamanya. Kalau saudara lihat hukuman orang-orang yang dipenjara itu semua ada batasnya. Ada yang seumur hidup, ada yang 20 tahun, ya ada batasnya saudara. Tapi kalau di neraka tidak ada batasnya, selama-lamanya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara panas telinga, saudara merasa ketusuk dengan firman Tuhan ini, cepat-cepat bertobat sebelum terlambat. Karena kalau saudara sudah mati, sudah tidak ada lagi kesempatan. Mau 1.000, 1 juta, 10 miliar orang pun yang berdoa buat saudara, kalau saudara sudah mati, sudah tidak akan ada lagi pengampunan. Selama saudara masih hidup, bertobat supaya Tuhan memberi saudara pengampunan. Amin. Bertobat saudara, supaya saudara tidak celaka. Yang keempat, yang terakhir, yang saya tangkap di sini, siapa mereka yang mengalami celaka? Perhatikan ayat 23, yang membenarkan orang fasik karena apa? Karena suap, dan yang memungkiri hak orang benar. Saya menangkap di sini, orang yang mengalami kecelakaan di sini adalah mereka yang hidupnya tidak adil. Saudara, karena saudara punya uang, akhirnya saudara menyuap penegak hukum, hakim, jaksa, pengacara, sehingga saudara yang jahat, yang fasik dimenangkan jadi benar. Saudara yang salah, saudara yang menang dalam pengadilan, karena saudara sudah bayar semua. Hati-hati saudara. Dan yang memungkiri hak orang benar, orang yang benar tapi karena dia orang kecil, orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya kenalan, tidak punya sanak saudara, saudara rebut, rampas haknya dia dengan cara-cara yang jahat, saudara akan celaka, cepat atau lambat. Orang-orang yang dimaksudkan di sini adalah orang yang tidak adil. Dengar baik. Sekarang ini banyak sekali orang melakukan hal yang tidak adil. Coba saudara lihat dalam komunitas kita. Kalau dia orang kaya saudara, dia yang punya segalanya, yang mensponsori gereja saudara. Kalau dia melakukan kesalahan, coba saudara perhatikan, banyak yang bela dia. Betul? Banyak yang bela dia. Tapi coba seandainya orang yang kecil melakukan kesalahan, wah dibesar-besarkan, betul gak? Itu berarti saudara dan saya tidak adil. Karena kita hanya melihat status orang. Oh ini orang kaya nih, kita bela. Kita ada di pihak dia, kita kompromi dan sebagainya. Akhirnya kita tidak berbuat adil kepada mereka yang terpinggirkan ketika mereka melakukan kesalahan. Kita memberikan mereka beban seolah-olah mereka melakukan kesalahan yang sangat-sangat fatal. Saudara yang terkasih, ini yang sering terjadi. Banyak orang sadar atau tidak sadar, banyak yang melakukan ketidakadilan dalam kehidupannya. Bertobat saudara, supaya apa? Supaya kita tidak celaka. Banyak di antara kita, banyak yang berbuat tidak adil. Saya kasih contoh sederhana. Kalau sama orang lain, waduh kelihatannya baiknya minta ampun. Betul gak? Luar biasa baiknya, kita mau memberi kesan kepada orang yang di luar sana yang jarang ketemu dengan kita bahwa kita ini orang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, sama orang lain baik, tapi sama keluarga sendiri bagaimana? Banyak orang berkata, aduh Pak Pendeta, suami saya kalau sama tetangga
sama istri tetangga, istri teman. Aduh, baiknya luar biasa. Tapi sama saya sendiri, Pak Pendeta, kasar, Pak Pendeta. Banyak yang seperti itu. Saudara, banyak juga suami mengeluh, waduh Pak Pendeta, kalau istri saya, kalau sama suami teman saya atau tetangga, aduh perhatiannya luar biasa. Tapi sama saya sendiri, Pak Pendeta, cuek. Banyak yang seperti itu, saudara. Saudara, kalau kita seperti itu menandakan kita tidak adil. Banyak orang, kalau di komunitas temannya, jor-joran, saudara. Kalau bilang sumbangan, nggak mau kalah. Tapi kalau untuk Tuhan, saudara, persembahan ditukar, saudara. Makanya di dalam bait suci itu kan Tuhan bongkar semua itu yang jualan di bait suci itu karena apa? Karena banyak orang memberikan persembahan ditukar dulu, cari yang kecil. Makanya Tuhan marah, Tuhan bongkar semua yang ada di sekitar bait suci itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak di antara kita itu berlaku tidak adil. Dan saya mau bilang, saudara, kalau kita tidak berlaku adil, kita akan celaka. Mari kita mau berlaku adil. Kalau kita punya banyak waktu di luar sana, mari kita mau sisihkan waktu untuk Tuhan. Amin. Untuk beribadah. Kalau kita selalu memberi untuk teman kita, tidak hitung-hitungan, saudara, mari kita bersikap adil untuk memberi yang paling terbaik buat Tuhan. Kalau untuk manusia saja kita bisa jor-joran, kita bisa memberikan maksimal. Kenapa untuk Tuhan kita hitung-hitungan? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersikap adil. Jangan hanya mau kelihatan baik, tapi mari kita mau hidup baik. Yang terutama dari keluarga kita. Dari dalam dulu baru keluar. Banyak orang melakukan kesalahan, keluar dulu baru ke dalam. Keluarnya kelihatannya baik, tapi di dalamnya ini karena penuh dengan kebohongan, akhirnya keropos, runtuh, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak bersikap adil, kita akan celaka. Saudara, kenapa kita belajar? Supaya kita tidak mengalami kecelakaan. Makanya kita belajar 2 hari ini. Supaya kita belajar menghindari, supaya kita tidak mengalami celaka. Saudara, hari ini kita belajar siapa yang dimaksudkan firman Tuhan yang mengalami celaka. Yang pertama, mereka yang hidup dalam dosa, mereka yang memutarbalikkan fakta. Mereka menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang, yang pahit menjadi manis. Mereka akan celaka. Yang kedua, mereka yang menganggap diri paling bijaksana, paling pintar, sehingga mereka tidak mau mendengar teguran. Mereka tidak mau mendengar firman Tuhan. Mereka akan celaka. Dan yang ketiga, mereka yang jago minum. Mereka yang, kalau bilang minum juara, mereka akan celaka. Yang terakhir, mereka yang bersikap tidak adil. Mereka akan celaka. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah menegur, menasihati kami melalui firman Tuhan ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkat-berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa 6 hari lagi renungan pagi ini mengudara selama 6 tahun non-stop. Dan kita akan buat KKR dan aksi sosial. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau berpartisipasi, mau menabur, mendukung, mensupport pelayanan ini, Saudara bisa mentransfer ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 14503 kali 671
9476 atas nama saya sendiri. Bapak Ibu Saudara, terima kasih yang sudah menabur. Tuhan balas dengan berkat-berkat berlimpah. Amin. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.